Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Arum Amborowati, NPM 18.105.030.67. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pengadaan barang dan jasa darurat atau khusus. Yang pertama yaitu ada pengadaan khusus. Pengadaan khusus sendiri adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi: yang pertama ada pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, kedua pengadaan barang atau jasa di luar negeri, ketiga pengecualian, keempat penelitian, dan kelima tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Menurut pasal 59 tahun 2018 menyatakan penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus disegera. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang disebut sebagai keadaan darurat meliputi: yang pertama yaitu ada keadaan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, dan atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin pertama yaitu bencana alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Yang kedua yaitu ada bencana non-alam. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain namun tidak terbatas berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu ada bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror antara lain namun tidak terbatas berupa bantuan atau untuk korban konflik. Yang kedua untuk yang disebut keadaan darurat yaitu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada suatu situasi di mana perlu operasi pencarian dan pertolongan lintas institusi yang bersifat segera. Misalnya yaitu ada kecelakaan pesawat, jatuh atau hilang di lautan maupun di hutan. Yang ketiga, kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Yang keempat, bencana alam, non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara di luar negeri. Misalnya evakuasi WNI. Yang kelima yaitu ada pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Misalnya bantuan kemanusiaan berupa barang atau tenaga medis terhadap pengungsi di suatu negara akibat bencana alam. Untuk tata cara pengadaan barang dan jasa keadaan darurat melalui penyedia dilakukan dalam beberapa tahap, baik yang sama dengan kondisi normal maupun yang berbeda sebagai berikut. Ada perencanaan, pelaksanaan pemilih, pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian pembayaran. Untuk tahap perencanaan, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua analisis ketersediaan sumber daya, yang ketiga menetapkan cara pengadaan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan pemilihan dengan PPK memilih dan menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis. Pelaku usaha lain merupakan pelaku usaha yang setempat yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat ada penyelesaian pembayaran, meliputi kontrak pembayaran dan post audit. Sebagai catatan, jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa konstruksi lainnya dalam penanganan keadaan darurat disebut sebagai kontrak biaya plus imbalan. Yang selanjutnya yaitu ada tata cara pengadaan barang atau jasa keadaan darurat melalui swakelola yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat. Yang kedua ada pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Yang ketiga ada pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu serah terima hasil pekerjaan. Dan poin terakhir yaitu ada
Pengawasan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Mungkin itu saja video penjelasan saya tentang pengadaan barang khusus. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.